Langsung saja kita persilakan Ustadz kita untuk memulai materi pengantar. Fadhilatul Ustadz, falyatafadhal masykuran ma'jurah. Kami persilakan Ustadz. جزاكم الله خيرا أستاذ، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، hadirin dan hadirat, eh, asatidzah, ustadzat, bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan dan karunia yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini, termasuk kemudahan untuk bisa ikut dalam majelis seperti ini, kesempatan untuk mendengarkan dan mendapatkan ilmu yang kita perlukan dan kita butuhkan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan anak-anak kita, bahkan untuk umat kita seluruhnya. Tentu ini adalah karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan memerlukan rasa syukur kita kepadanya. Yang kiranya dengan rasa syukur itu kenikmatan akan semakin bertambah biidnihi subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan tadi oleh Ustadz Amirullah selaku host kita pada acara kita hari ini atau malam ini, bahwa temanya adalah seputar bagaimana kita membentengi buah hati kita, anak-anak kita, dari gangguan non medis, di mana seringkali kita merasa terganggu dan merasa khawatir dengan apa yang dikhawatirkan menimpa anak-anak kita, ya. Bahkan mungkin di antara kita atau di antara keluarga kita dan di antara tetangga-tetangga kita yang kita lihat sehari-hari akhirnya menderita akibat dari terkena gangguan non medis. Dan tentu kalau anak-anak yang kecil yang belum dewasa, belum balik, ya jangankan yang belum dewasa, belum balik, yang dewasa saja kalau terganggu, akhirnya orang tua juga ikut terganggu. Maka ini salah satu di antara perhatian syariat ini, bahwa semua diberikan wawasan dan diberikan petunjuk untuk bisa mendapatkan layanan dan jaminan akan kebutuhan-kebutuhannya, termasuk anak-anak kita membutuhkan perisai dan benteng dari segala yang bisa mengganggunya. Kita tentu bisa membaca dari beberapa referensi dan sumber-sumber informasi dan pengetahuan bahwa dalam hal kesehatan ada gangguan medis dan ada gangguan non medis. Kalau gangguan medis adalah gangguan yang fenomenanya dan cara penanganannya adalah ditangani secara medis melalui ilmu kedokteran. Dan gangguannya, penyakitnya juga terdeteksi secara medis, secara ilmu kedokteran. Sementara penyakit-penyakit non medis ini umumnya tidak nampak gejalanya, walaupun akibatnya terasa, dan biasanya tidak terdeteksi secara medis dan hanya ketahuan dari akibat yang timbul dari gangguan tersebut.
Dan biasanya ini lebih pada pengaruh dari hal-hal yang gaib. Ya, tentu dalam hal ini lebih dominan adalah gangguan jin, gangguan syaitan yang baik karena uh, apa namanya aksi langsung dari jin dan syaitan tanpa ada yang suruh dan ada yang memainkannya, ataupun dengan adanya yang suruh, ada yang memainkan berupa tukang sihir, tukang santet, dan semacamnya. Nah, apapun itu, semua kita tentu berharap bahwa kita semua terhindar, anak-anak kita terhindar dari gangguan-gangguan tersebut, baik gangguan medis ataupun gangguan non-medis. Di kitab ini, kitab Fiqh Tarbiyatil Aulad al-Atfal oleh Syekh Mustafa Al-Adawi juga menyinggung bagaimana seorang orang tua atau pasangan suami istri selaku orang tua termasuk rutin menjaga dan membentengi anak-anaknya dari gangguan-gangguan yang lebih bersifat non medis. Karena ini yang relatif dikhawatirkan lebih banyak atau banyak dikhawatirkan dan relatif mudah untuk ditangani dan bisa cepat dan tanpa memerlukan biaya dan finansial. Sementara penyakit medis ini memang tidak semua mampu melakukannya. Dan pendekatannya lebih kepada pendekatan medis melalui kedokteran dan melalui proses diagnosa dan lain-lain. Tetapi yang non medis ini siapapun termasuk orang tua, sekalipun awam, kalau mengerti hal-hal yang akan disebutkan ini bisa melakukannya dan memudahkan setiap orang. Itulah yang mendorong kita juga untuk bagaimana thaqafah dan pemahaman seperti ini bisa menyebar di tengah masyarakat. Dan di masyarakat fenomena gangguan non medis ini juga cukup banyak dan beragam. Di kitab ini oleh penulis Syekh Mustafa Al-Adawi membuat satu tema yang malam ini kita kaji. Beliau sebutkan al-muhafadzatu ala ta'widis subyan. Rutin membentengi anak-anak dari gangguan non medis. Kata beliau bahwa sangat dianjurkan wa yusannu laka an tukthira min ta'widhi subyanika fi as-sabahi wal masa' in istata'ta wa bainal hini wal akhar. Kata beliau bahwa sangat dianjurkan bagi Anda untuk memperbanyak penjagaan anak-anak Anda di waktu pagi dan di waktu sore. Jika Anda sanggup melakukan hal tersebut, bahkan antar waktu. Jadi sepanjang waktu. Bisa di waktu pagi, di waktu sore, bahkan di sela-sela antara keduanya, di waktu siang, di waktu malam. Terutama jika kemudian kita berada di satu tempat yang dikhawatirkan gangguan-gangguan non medis itu, utamanya hasad ya, atau yang biasa lebih dikenal dengan penyakit ain, maka di saat itu sangat dianjurkan untuk kemudian melakukan tindakan ta'widz ini atau penjagaan ini, pembentengan ini, dan akan beliau sebutkan teknisnya dan caranya. Di mana kadang-kadang anak-anak kecil itu di masa-masa orang bilang usia-usia lucu-lucunya ya 2 tahunan ya, 2 tahun, 3 tahun, di mana anak-anak itu ya namanya saja anak-anak, paling bahagia itu di masa-masa seperti itu. Tidak ada beban sama sekali, dan kita juga sebagai orang tua begitu bahagia ketika melihat dan menyaksikan anak-anak itu lagi bermain dan bercengkrama dengan mereka.
Namun kadang-kadang kita berada satu momen, kita bertamu misalkan, atau kita membawa anak-anak kita ke tempat umum ya, tempat rekreasi, bahkan ke mall-mall atau di mana saja, di mana di tempat tersebut, di tempat umum seperti ini, tidak semua orang yang ada di tempat tersebut hatinya baik. Bahkan di antara mereka ada yang hasad, ada yang dengki. Di antara mereka mungkin ingin punya anak keturunan lalu belum dapat keturunan sehingga dia terdorong merasa cemburu dan hasad sampai kemudian secara sengaja atau tidak sengaja hasadnya itu kemudian menjadikan berubah menjadi ain bagi anak-anak kita dan faktor-faktor lainnya. Nah, hal yang seperti ini sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ainu hakun, bahwa sakit ain itu adalah sesuatu yang nyata, benar adanya. Maka kita perlu melakukan tindakan preventif bagi anak-anak kita sebelum tertimpa hal-hal yang seperti ini. Maka di sini kata penulis bahwa sangat dianjurkan bagi Anda sebagai orang tua, sebagai wali dan pengasuh anak-anak untuk sering-sering kali mentakwid, ya, mentakwid, membentengi anak-anak kita, ya, buah hati kita yang mungkin saja ya anak kecil belum bisa melakukan dengan sendirinya. Maka kitalah sebagai orang tua yang melakukannya. Kalau anak kita sudah mumayyiz dan sudah bisa kemudian membentengi dirinya sendiri dengan zikir dan doa dan bacaan yang dianjurkan untuk dibaca, maka itu sudah bisa dilakukan sendiri dengan tentu pengarahan bimbingan dari orang tua. Tetapi anak kecil dan itu yang lebih rawan, harus kemudian orang tualah atau yang mengasuhlah kemudian yang melakukannya. Dan ini seringkali. Saya secara pribadi pernah beberapa kali diminta oleh orang untuk membantu hal tersebut. Dia sudah tidak tahu bagaimana cara agar anaknya bisa tenang. Seringkali nangis tanpa ada sebab. Dan ini bisa menjadi indikasi bahwa anak itu sedang terganggu. Lalu minta untuk didoakan dan di ta'widz ya seperti itu. Nah, maka karena ini indikasinya sudah terganggu seperti itu, maka jalan yang dilakukan adalah dengan meruqyah dengan ayat-ayat Quran, baik dengan surah Al-Fatihah atau Al-Mu'awwidzat dan semacamnya, ayat-ayat yang umum dipakai sebagai ayat ruqyah. Walaupun ayat Quran semuanya bisa saja. Nah, ini kalau sudah terdeteksi, tapi yang belum, yang hanya kita khawatirkan kalau anak-anak ini bisa terkena, maka tindakan preventifnya adalah ta'widz yang seperti dianjurkan atau dikemukakan oleh penulis bahwa dianjurkan. Baik di waktu pagi, di waktu petang ya, dan di sela-sela itu, di waktu siang atau di waktu malam atau di momen-momen yang bisa kemudian gangguan medis non medis ini terjadi pada diri anak-anak tersebut. Kata penulis, imma bil muawwidzat, ya, dengan jalan antara lain al muawwidzat, yaitu membaca ayat-ayat yang dikenal dengan al muawwidzat. Ya, 3 ta'widzat. Yang pertama adalah surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sampai tuntas tentu saja sampai selesai. Lalu Qul a'udzu birabbil falaq juga sampai selesai, dan Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Ketiga surah ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita sebagai orang tua hendaknya ketiga surah ini tidak terluput sama sekali dari diri kita. Harus benar-benar kita hafal ini. Yang belum hafal tentu saja, walaupun kita berasumsi bahwa semua kita hafal karena ini surah yang rutin atau yang paling sering dibaca oleh kebanyakan kita. Jadi
Kata beliau, imma bil muawwidzat, entah dengan membaca al-muawwidzat. Bagaimana caranya? Seperti cara kita di saat kita membacanya sebelum kita tidur ya. Kita sebagai orang yang dewasa, yang juga berusaha untuk membentengi diri, terutama sebelum tidur, dianjurkan untuk membaca ketiga surah ini dengan cara, kata beliau, dan ini juga termasuk ke anak-anak, tapi teknisnya kalau anak tentu berbeda. Katanya, imma bil muawwidhati fatatfulu fi yadaika thumma taqra'ul muawwidhat. Itu dengan cara apa namanya, meludah kering ke telapak tangan, dibuka kedua telapak tangan, lalu kemudian ditafal. Tafal ini artinya meludah kering, jadi keluar angin dan ya semacam uap dari mulut 3 kali ya. Lalu kemudian membaca ketiga surah tersebut. Jadi mungkin bisa dilihat ini di sini ya. Saya praktekkan. Ini 3 kali. Lalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini 3 kali. 3 surah ini dibaca setelah 3 kali tadi tafal atau meludah kering, lalu setelah itu dibasuh ke tubuh anak kita, mulai dari bagian depannya, wajahnya, kemudian turun ke bawah ya, wajahnya, kemudian ke lengannya, tangannya keduanya, kemudian badannya ke bawah sampai ke telapak kaki atau ke permukaan kaki. Ini diulang sampai 3 kali. Ini diulang sampai 3 kali, seperti halnya ketika kita melakukan hal tersebut untuk diri kita sebelum tidur di waktu malam. Nah, ini cara yang pertama, muawwidzat. Jadi imma bil muawwidzat fatatfulu fi yadayka thumma taqra'u bil muawwidzat wa tamsahu biha 'ala al-tifli. Taf'alu dzalika 3. Ini dilakukan dalam satu momen itu 3 kali. Jadi diulang 3 kali maksudnya. Dan tidak mengapa diulang di tempat yang sama atau di tempat yang lain. Jadi melihat momennya. Kalau momennya dipandang khawatir ya, kita khawatir, walaupun tentu saja tidak demonstratif, ya terlalu demonstratif di hadapan orang, kecuali dengan maksud untuk orang lain juga mengetahui dan belajar dari situ. Tetapi intinya bahwa karena sifatnya untuk pembentengan pada dengan anak-anak kita, maka akan lebih bijak ketika kemudian kita lakukan sebelum kemudian kita bawa anak kita keluar ke tempat umum dan lain-lain. Ini cara pembentengan yang pertama, di mana orang tua yang mengasuh anak itu, karena anak itu belum dipandang mampu dan bisa melakukannya sendiri. Tetapi bila anak kita sudah mumayyiz, sudah bisa melakukannya sendiri, maka cukup kita tuntunkan. Apalagi anak-anak kita yang mungkin sudah SD ya, apalagi kalau sudah lebih besar dari situ, sudah hafal ketiga surah ini, maka diharapkan dia sendiri yang melakukannya. Dituntun, disuruh membaca Qul huwallahu ahad tadi terlebih dahulu, tentu dengan tafal tadi, dia sendiri membuka kedua telapak tangannya, lalu meniupnya dengan udara kering, dengan ludah kering maksudnya, lalu kemudian membaca ketiga surah tersebut. Jadi
teknisnya tangan terbuka keduanya, lalu ini yang kedua, lalu kemudian tafal atau meludah kering, lalu yang ketiga membaca surah tersebut secara berurutan, mulai dari Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, lalu An-Nas. Dan setelah dilakukan yang pertama, diulang sampai 3 kali. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau merasa terganggu, dirinya merasa terganggu, merasa sakit, ya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza ishtaka nafatha ala nafsihi bil muawwidzat wa masaha anhu biyadihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika merasa sakit, ada gangguan pada dirinya, sakit seperti itu, maka beliau membaca muawwidzat tadi, lalu kemudian membasuh bahagian yang sakit dengan tangannya. Nah ini, faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka sana'a dzalika wa masaha ala ra'sihi wa sa'ira ala wasairi jasadihi wa kana yaf'alu dzalika inda naumihi aidan. Kata penulis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sakit melakukan hal tersebut dengan membaca dengan tafal tadi, lalu membaca ketiga surah tersebut, kemudian membasuh mulai dari bagian atas dari kepala, bagian depan ke bawah, lalu kemudian seluruh tubuhnya bagian depannya. Dan itu juga beliau lakukan di saat beliau akan tidur. Jadi ini juga membentengi diri kita dan anak-anak kita, terutama untuk untuk kita sendiri dilakukan sebelum tidur. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, ta'widhuhu wa thamma ta'widhatun ukhra, kata penulis bahwa selain tadi juga ada cara ta'widha, pembentengan yang lain yang dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bentengi dengannya cucu beliau Hasan dan Hussein, yaitu doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ini juga orang tua, pengasuh anak-anak ini perlu sekali menghafal ini, ya, perlu menghafal di luar kepala, karena ini dibutuhkan seringkali, yaitu doa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan cucu beliau, A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Jadi ini didoakan, A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala syaitan dan dari segala sihir dan dari penyakit ain yang tercelah atau dari ain yang hasad. Nah ini cara yang kedua, dan ini lebih praktis lagi ya dibandingkan yang pertama tadi. Yang pertama perlu gerakan, ya. Ini cukup dengan doa. Cukup dengan doa tadi. U'idzuka bikalimatillahi tammati atau a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lamma. Atau dengan model khitab, ya. Jadi anaknya kita bawa, kita berada di sampingnya dan juga memperdengarkannya, dan kita bacakan u'idzuka bikalimatillahi tammati min syarri ma min kulli syaitani wa hama min kulli ainin lamah. Jadi redaksinya bisa disesuaikan. Ya. Kalau redaksi umumnya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hama wa min kulli ainin lamah. Nah ini cara yang kedua. Jadi kalau cara pertama tadi dengan
membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini dua cara yang disunnahkan atau yang dianjurkan untuk kita pakai menurut penulis ini di saat kita membentengi anak-anak kita yang belum mampu melakukan dengan sendirinya. Kalau anak kita sudah mampu melakukan sendirinya, maka silahkan diajarkan teknisnya tadi, sama sebetulnya teknisnya dilakukan. Jadi dia sendiri membaca, membuka kedua telapak tangannya, lalu tafal di dalamnya, lalu membaca ketiga surat tersebut, lalu membasuh tubuhnya mulai dari kepala bagian depan sampai ke bawah, berulang 3 kali. Atau dan kalau dia juga sudah mampu membaca dan menghafal sendiri doa yang tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lamma, ini juga sangat dianjurkan untuk hal tersebut dilakukan. Nah, ini bila bersifat preventif. Sementara kalau anak-anak itu sudah terganggu ya, atau indikasinya terganggu ya, antara lain misalkan seringkali menangis tanpa ketahuan sebabnya. Kadang-kadang menangisnya juga seperti rutin ya. Maghrib begitu, setelah maghrib ya lama begitu menangis. Nah, ini bisa jadi karena diganggu oleh syaitan. Dan syaitan ini benar-benar bisa mengganggu. Seperti dalam hadis ini, seandainya tidak mengganggu, Nabi tidak beristiazah kepada Allah dari gangguan syaitan atau jin tersebut. Jadi bisa didoakan dan dibacakan. Tetapi kalau anak-anak itu selain takwid tadi, kalau indikasinya kuat bahwa dia terganggu, maka didoakan dan diruqyah. Ruqyah baik dengan surah Al-Fatihah, diperdengarkan di telinganya berulang-ulang kali, atau dengan diruqyah menggunakan media air ya, ditiupkan air, dibacakan ayat-ayat Quran, ayat-ayat ruqyah, lalu kemudian diminumkan kepadanya. Itu bisa ditempuh dengan cara tadi. Nah, ini teknis dan caranya, doanya juga sudah diajarkan, dibacakan tadi. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ini diajarkan untuk anak-anak kita. Selanjutnya, penulis juga menyarankan kepada kita semuanya sebagai orang tua, dan ini kata beliau seringkali dilalaikan kebanyakan kita, bahwa ada waktu-waktu tertentu di mana hendaknya anak-anak kita tidak dibiarkan berkeliaran, ya, terutama di waktu maghrib. Bahkan di waktu maghrib hendaknya rumah kita ditutup pintunya, dan anak-anak tidak diperkenankan bermain di luar rumah, di halaman rumah atau di depan rumah, di luar rumah secara umum lah. Karena ini madhinnah, momen di mana syaitan dan jin itu bisa mengganggu anak-anak kita. Ya. Kata beliau, wa thamma hadithun ahmala kathiruna al-amala bihi. Ada hadis yang kebanyakan orang lalai melakukannya. Ala wa huwa ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana janahul lail aw amsaytum fakuffu sibyanakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila malam telah tiba, janahul lail, ya, apabila malam telah tiba, au amsaitum, sudah masuk waktu
sore. Maksudnya di sini adalah sudah masuk waktu maghrib. Fakuffu sibyanakum, maka tahanlah anak-anakmu. Jangan biarkan berkeliaran. Jangan biarkan mereka bermain di luar rumah. Fakuffu sibyanakum fa inna syayatina tantashiru hina idhin. Tahanlah anak-anakmu bermain di luar. Fa inna syayatina tantashiru hina idhin. Karena syaitan-syaitan itu berkeliaran di saat itu. Jadi di saat maghrib, ya, ini madhinnah di mana syaitan bisa mengganggu karena syaitan di saat itu sedang berkeliaran. فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحَلُّوهُمْ. Kalau waktu maghrib sudah berlalu, ya, maka silahkan dilepas kembali. Biarkan anak-anak kembali bermain. Artinya termasuk bisa kemudian bermain di luar, di depan, di halaman rumah kalau memang hal itu diperlukan. Tetapi khusus untuk di waktu maghrib, hindari hal tersebut. Dengan ilatnya tadi, alasannya kata Nabi, karena syaitan di saat itu sedang berkeliaran. فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. Nah, ini petunjuk Nabi yang kedua, bahwa selain anak-anak tidak dibenarkan, tidak diperkenankan berkeliaran di luar rumah, kata beliau, kata Nabi SAW, fa'agliqul abwab, tutuplah pintu rapat-rapat, dan di saat menutup pintu, baca bismillah. Dan ini biasakan menjadi sunnah kita. Ya, setiap kita menutup, membuka dengan membaca basmalah, bismillah. Bukan sekedar ditutup saja, ya, tetapi disertai dengan bismillah. Bismillah itu, Bapak dan Ibu sekalian, ini kadang-kadang kita karena sudah biasanya sudah bacaan refleks ya. Tapi sebetulnya dalam bismillah itu, bacaan bismillah dengan nama Allah itu ada unsur isti'anah di dalamnya. Makanya di sini kata para syurah bahwa bismillah itu adalah ba'nya lil isti'anah, dengan nama Allah. Jadi ada unsur penggantungan diri kita pada Allah di saat kita membaca bismillah. Nah, petunjuk Nabi SAW di saat kita menutup pintu, terutama di saat maghrib, kita baca basmalah. Dan juga di waktu-waktu lain tentu saja. Kata Nabi, fa'aglikul abwaba wadhkurusmallah. Tutuplah pintu dan bacalah bismillah. Fa'inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan. Karena syaitan tidak dapat membuka pintu yang ditutup atau pintu tertutup tadi dengan cara menutup sembari membaca basmalah. Ini petunjuk yang kedua. Petunjuk yang kedua, dan ini yang berkenaan dengan bagaimana kita membentengi anak-anak kita. Dan membentengi diri kita sekaligus sebetulnya. Kalau kita berada dalam rumah dan rumah kita tertutup dengan cara tadi, maka insya Allah kita juga terbentengi dengan itu. Bukan cuma anak-anak saja. Wa'auku qirabakum. Dan kata Nabi SAW, ikatlah mulut dari bejana-bejana kalian. Ya, kalau dahulu tempat-tempat air biasanya adalah bejana yang sederhana, di mana bejana-bejana ini, tempat airnya ini adalah bisa diikat di mulutnya supaya tertutup. Ya, kalau mungkin saat ini kurang lebih dengan botol-botol air minum ya, yang sudah sudah punya tutup yang dikhususkan untuk itu. Kalau di masa itu masih perlu diikat dengan pengikat tertentu. Kata Nabi SAW, wa'auku qirabakum wadhkurusmallah. Ya, diikat sembari membaca bismillah juga. Jadi bukan hanya pintu saja, termasuk ketika kita menutup ya bejana-bejana tempat air kita, teko minum kita, dan
termos air minum kita ditutup dengan membaca Bismillah. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa khammiru aniyatakum wadhkurusmallah, dan tutuplah, khammiru khimar ya, menutup, khammiru aniyatakum wadhkurusmallah, dan tutuplah piring-piring kalian, bejana-bejana kalian, tempat-tempat makanan kalian, tempat minuman kalian dengan penutup sembari membaca Bismillah. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walau an ta'ridu 'alaiha syai'an, meskipun hanya sekedar menutup dengan sesuatu apa saja. Nah, ini petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebaiknya terutama di waktu malam, seringkali kita, terutama ibu-ibu ya, di dapur masih ada makanan yang tersisa. Walaupun ini di dalam kamar ya, atau di tempat makan, di meja makan, di dalam rumah, pintu sudah tertutup ya, lain-lain, tetap saja bejana-bejana atau tempat-tempat makan ya, wadah-wadah makanan itu harusnya ditutup. Ya, harus ditutup, dan di saat ditutup membaca basmalah. Di saat ditutup membaca basmalah. Lalu bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya? Kalau seandainya tidak ada penutupnya, ya tidak ada penutupnya. Kalau wadahnya kosong maka dibalik. Ya, tadinya menghadap ke atas maka posisinya dibalikkan menghadap ke bawah. Ini petunjuk yang lain. Sekiranya tempat itu tidak ada penutupnya, lalu ada isinya, maka petunjuk Nabi yang lainnya, kalau ada sesuatu yang bisa diletakkan di atasnya walaupun semacam lidi, maka itu juga bisa menjadi ikhtiar dalam hal ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walau anta'ridu 'alaiha syai'an, meskipun kamu hanya sekedar meletakkan sesuatu di atasnya, yang belum tentu bisa menutupi seluruhnya dari segala sisi karena keterbatasan penutup yang ada. Tetapi ada upaya. Jadi yang ideal tentu saja kalau penutupnya menutupi semua mulut wadah tersebut, ya tempat tersebut, maka itu bagus. Tapi kalau seandainya tidak ada yang bisa dipakai menutupi, maka apa saja benda yang bisa diletakkan di atasnya, walaupun tidak seluruhnya menutupi, maka itu bentuk ikhtiar. Wa atfi'u masabihakum, kata Nabi, dan juga jangan lupa matikan lampu-lampu kalian. Nah, ini tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan beberapa hal. Walaupun pembahasan kita lebih pada bagaimana kita membentengi anak-anak kita, tetapi lebih luas daripada itu, bahwa termasuk ya membentengi diri kita sendiri, termasuk melalui apa yang bahan-bahan makanan atau konsumsi yang kita makan, minum, yang ada di dapur kita, di tempat kita. Kalau di penjelasan hadis ini yang lebih relevan adalah bahwa tindakan yang dilakukan kalau sudah masuk waktu maghrib, anak-anak memang dikondisikan. Kalau anak-anak kita sering main sampai sore, ya bahkan kadang-kadang memang kita harus berikan waktu anak-anak itu untuk bermain. Tapi diberikan waktu dan dibatasi. Kalau sudah maghrib atau menjelang maghrib sebelum adzan, pulang ke rumah. Ya tentu banyak hal di rumah juga. Selain tadi, ya ada aktivitas lain, bisa tentu sholat bersama dengan umminya, ibunya, kemudian setelah itu mengaji dan lain-lain. Syahidnya di sini. Kemudian juga tindakan yang kedua masih berkenaan dengan perlindungan ini adalah menutup pintu rumah dengan rapat. Tentu selain pintu rumah, jendela juga otomatis include di dalamnya, karena prinsipnya pintu dengan jendela ini adalah fungsinya kurang lebih sama. Ada keterbukaan di situ. Lalu setelahnya sudah bisa, kalau sudah maghrib berlalu, setelah itu anak-anak sudah diperkenankan untuk beraktivitas, termasuk beraktivitas di luar rumah dan
lain-lain. Nah, ini tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih lanjut, tentu tadi sudah dibahas juga bahwa termasuk ketika kita di rumah dianjurkan untuk wadah minuman, wadah makanan itu senantiasa dalam kondisi tertutup, terutama di waktu malam, terutama di waktu malam. Lalu juga di antara tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di waktu malam ini kita dianjurkan untuk mematikan lampu. Mungkin saja orang berpikir bahwa salah satu hikmahnya lampu itu dimatikan karena di masa itu sangat rawan. Ya, lampu yang dipakai di masa itu umumnya adalah lampu yang menggunakan api secara eh, apa istilahnya secara manual ya. Jadi ya mungkin di kampung-kampung yang belum ada penerangan listrik masih sering menggunakan seperti halnya dengan lentera, kemudian lilin ya kalau di kota-kota lilin, ya kalau di kampung-kampung dulu menggunakan minyak tanah ya atau semacamnya. Karena ini semua rawan, cukup rawan di mana kalau lampu ini, apalagi kalau posisinya berada di tempat dekat dari tidurnya kita, lalu kemudian menyala dan tersentuh secara tidak sengaja, tidak sadar, ini bisa kemudian membakar rumah kita, membakar kamar kita, tempat kita tidur. Maka salah satu anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghindari dan ini masuk dalam tindakan preventif adalah mematikan sebelum tidur. Lalu bagaimana kalau kita sekarang ini, terutama kita di kota-kota, tidak lagi seperti itu. Kita lebih eh, lebih umumnya menggunakan lampu listrik. Nah, ini eh, kalau ilatnya adalah untuk keamanan dan ini makulul makna, untuk keamanan kalau dipandang aman maka tentu lebih baik dimatikan. Dan secara medis menurut yang saya pernah dengarkan dan baca bahwa eh, di saat orang tertidur lebih eh, lebih baik, lebih bagus memang tempat tidurnya itu tidak terang karena hormon yang dibutuhkan di saat tidur itu lebih banyak kemudian keluar untuk seseorang di saat tidak dalam kondisi cahaya yang terang. Nah, ini hikmah-hikmah tentu saja yang bisa dipetik dari hal tersebut. Saat itu saudara dan Bapak dan Ibu sekalian, saya kira ini pembahasan kita di kesempatan ini, bagaimana kita membentengi anak-anak kita dari gangguan non medis. Tadi dua hal utama yang disampaikan dalam buku ini, membacakan muawwidzat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dengan teknis yang tadi sudah dicontohkan, dipraktikkan, dan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi ketika beliau mendoakan Hasan dan Hussein sebagaimana dalam hadits riwayat Al-Imam Al-Bukhari, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamah. Lalu selanjutnya tindakan yang lain adalah di waktu sore, di waktu malam, maghrib, dihindarkan anak-anak kita untuk bermain di luar rumah. Demikian saat kita cukupkan pengantar sampai di sini. Barakallahu fiikum. Fadal Ustaz
Eh, iya, sepertinya tidak terkoneksi dengan Ustaz Amrullah. Kita jawab ya apa yang, oh ini lumayan banyak ini. Ada pertanyaan yang lalu, mudah-mudahan sebentar kalau kita masih ada waktu kita kembali ke situ. Pertanyaan yang sekarang, eh, Afwan izin bertanya Ustadz, apakah anak bisa terkena gangguan jin dikarenakan sejak dalam kandungan ibunya sudah mengalami gangguan jin? Yang kedua, seseorang terkena gangguan jin sudah cukup lama. Ruqyah sudah sering dilakukan, tetapi belum ada perubahan. Jika sedang reaksi bicara ngelantur, tatapan kosong, dan sering pingsan. Jika hadir di majelis taklim bahkan ketika tilawah, reaksi bisa tiba-tiba nangis, suara serak, mata melolot, dan berkedip-kedip, serta tiba-tiba mulut bisa rapat terkunci. Keadaan seperti ini apakah boleh jika tidak dilanjut ruqyah karena tidak adanya perubahan? Jadi hanya ruqyah mandiri saja, pasrah dan ridha dengan takdir yang Allah beri. Baik, yang pertama pertanyaannya berkenaan apakah anak itu bisa terkena gangguan semenjak berada dalam kandungan uh, ibunya atau dalam rahim ibunya, karena ibunya semenjak masih hamil sudah terkena gangguan jin atau kesurupan dan semacamnya. Ini bisa saja terjadi, dan ya memang benar-benar bahwa jin dan syaitan ini uh, mengganggu dan bisa merusak ya uh, orang yang terkena dengan gangguan jin tersebut. Dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa hal yang seperti ini adalah benar adanya dan real adanya, walaupun sebagian orang mengingkari. Ya, secara teologi ada kelompok yang mengingkari gangguan-gangguan tersebut, tetapi bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah dipandang bahwa hal itu adalah hal yang nyata, yang benar adanya, sehingga uh, tindakan yang dilakukan adalah berusaha untuk membentengi sebelum terjadi, ya preventif, dan kalau sudah terjadi adalah melakukan upaya-upaya pengobatan, terutama pengobatan ruqyah. Jadi jawabannya bahwa bisa saja terjadi, dan ya kenyataannya memang seperti itu. Ada anak-anak yang terganggu semenjak dia karena orang tuanya terganggu memang sejak hamil. Lalu yang kedua, seseorang terkena gangguan jin sudah cukup lama. Diruqyah baik dengan uh, ditangani oleh raqi atau tukang ruqyah yang dipandang profesional, ya ahli di bidangnya, lalu tidak kunjung-kunjung sembuh. Ada hal yang penting untuk diperhatikan bagi kita semua, bahwa semua ini adalah sebatas usaha. Sebatas usaha. Ya, media yang kita gunakan sudah benar bahwa usaha yang kita lakukan adalah usaha syar'i, karena kita dianjurkan untuk melakukan upaya samping bertawakal pada Allah. Perpaduan upaya penyembuhan itu hendaknya memadukan antara uh, menggantungkan harapan untuk sembuh, untuk keluar dari satu masalah kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan tawakal, di samping ada ikhtiar yang dilakukan. Maka ikhtiar yang dilakukan di sini adalah ruqyah. Tetapi namanya ikhtiar ini adalah usaha. Namun yang pada akhirnya menentukan adalah Allah semata. Kadang Allah Subhanahu wa taala
menguji kita dengan menunda atau memperlambat hasil yang kita inginkan. Namun tidak berarti bahwa upaya yang dilakukan ini salah dan tidak benar ketika sudah berulang kali kita lakukan lalu tidak kunjung sembuh. Nah, tetap dilakukan. Medianya sudah benar, caranya sudah benar, hasilnya itu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak putus asa dengan itu sebab Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk ini. Dan lihat bagaimanalah Nabi sendiri. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga terkenal lalu kemudian melakukan usaha yang sama dengan meruqyah. Dan Nabi yang diuji Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang cukup lama sakitnya, yang seharusnya kalau akal sederhana kita, masa sih seorang nabi diuji sebegitu lama sampai sakit dan semua orang menghindari beliau karena tidak ingin terjangkiti atau karena mungkin jijik dari apa yang menimpa beliau, tetapi pada akhirnya juga Allah sembuhkan. Iya, dengan proses yang cukup lama sampai akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui doa beliau. Nah, begitu juga halnya dengan kondisi yang kita alami atau keluarga yang mengalami hal tersebut terus melakukan. Kalau tidak kemudian kita bawa kepada tukang ruqyah, maka kita melakukan secara mandiri, ya, mandiri, dan itu lebih efektif dan lebih bagus lagi. Tidak perlu kemudian merepotkan orang lain, tidak perlu mengeluarkan biaya kalau seharusnya mengeluarkan biaya, tidak perlu mencari waktu khusus, maka kita sendiri yang kemudian melakukannya. Sehingga yang terkena ini memang harus dilatih, dibiasakan, dan disadarkan selalu untuk hal tersebut. Karena segala sesuatu ini tentu diatur oleh Allah dan ada hikmah di balik dari segala sesuatunya. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah. Syukran Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Mohon maaf Ustaz atas tadi ya qadarullah jaringan kurang bagus. Ya. Kami sempat terputus. Itu tadi jawaban dari Ustaz kita terkait dengan pertanyaan pertama para pemirsa sekalian. Dan semoga dipahami oleh saudara penanya. Barakallahu fikum. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari Umu Umar, ya, pemirsa atas nama Umu Umar, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, bacaan muawwidzat, perlindungan untuk anak-anak, bagaimana Ustadz jika anaknya lebih dari satu di rumah? Ya, apakah diulang satu persatu di setiap anak atau bisa sekaligus? Syukron Ustadz. Barakallahu fikum. Kalau dipahami dan dilihat tadi, maka itu seharusnya dilakukan satu persatu kepada anak-anak. Karena petunjuknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu membasuh tubuhnya. Nah, jadi dengan demikian masing-masing anak diperlakukan tersendiri-sendiri. Beda kalau dia ruqyah maksal, itu bisa saja. Tapi kan ini masih bersifat preventif, jadi bukan tindakan setelah terkena. Demikian halnya juga dengan doa tadi. Doa tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hama wa min kulli ainin lama. Jadi perlakukan satu persatu. Ini singkatnya. Dan ya ini tentu bagi kita ya harus juga disadari bahwa ini sebetulnya juga sekaligus merupakan peluang bagi kita untuk baca Al-Qur'annya. Jadi dapat pahala sekaligus juga ta'widz kepada anak kita. Selanjutnya, silakan Ustaz. Cukup ya hal tersebut. Baik, syukran Ustaz, barakallahu fikum. Semoga dipahami oleh saudari penanya tadi. Pertanyaan berikutnya dari peserta atas nama Darmiati. Bismillah, Afwan Ustaz, apakah air yang digunakan untuk mandi itu juga ditutup ketika malam hari Ustaz? Atau hanya air minum atau makanan saja yang ditutup? Nampaknya lebih spesifik untuk makanan dan minuman yang dikonsumsi yang masuk ke dalam tubuh. Ya, masuk dalam tubuh. Dan tentu hal ini ma'qulul makna istilahnya ya. Bahwa terutama di masa itu makanan dan minuman yang terbuka sama sekali tidak ada penutupnya itu bisa dimasuki oleh selain tadi yang yang abstrak ya, yang abstrak
ya juga termasuk serangga yang bahkan binatang berbisa, ular dan lain-lain. Di masa itu terbayangkan ya, karena rumah-rumah di masa Rasulullah SAW lebih sederhana daripada rumah-rumah kita saat ini. Walaupun bahkan di rumah kita juga saat ini ya sudah rumah batu, tapi bisa jadi ada yang masuk secara kita tidak lihat, ada ular atau ada kaki seribu dan lain-lain. Jadi hikmah bisa terbaca bahwa makanan dan minum lebih spesifik karena ini risikonya lebih tinggi ketimbang dengan air yang dipakai untuk mandi bak di kamar mandi ya. Itu tidak ada, setahu saya tidak ada anjuran khusus untuk menutupnya. Tetapi yang ada anjuran khusus untuk yang dikonsumsi dimakan dan diminum. Allah. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga dipahami oleh saudara penanya. Lalu ada dari hamba Allah Ustaz, terkadang ya orang memasukkan makanan ke dalam kulkas ya, dan menganggap sudah tertutup Ustaz. Ya, apakah diperbolehkan jika makanan itu masuk ke freezer dalam keadaan tidak tertutup? Iya, tentu kalau freezernya tertutup maka sudah masuk dalam kategori tertutup tadi, walaupun tertutupnya lebih umum. Jadi yang saya pahami yang berkenaan dengan ini adalah lebih fleksibel selama memang sudah dianggap aman, sudah tertutup dengan itu. Walaupun dia bukan penutup wadah yang spesial yang dipakai untuk ditempati makanan tertentu, minuman tertentu di dalam kulkas atau di dalam freezer. Ya, walaupun sekiranya bisa tertutup itu akan lebih bagus, dan saya kira juga ibu-ibu tentu lebih tahu bahwa kalau di freezer lebih dari satu sudah campur aromanya, baunya itu juga kurang bagus kalau eh, nanti kena aroma yang lain jadi mengubah rasa ya. Nah, silakan. Baik, syukran Ustaz, barakallahu fikum. Terkait dengan pertanyaan pertama tadi Ustaz, ya tentang, meruqyah anak kita, ya. Ada pertanyaan terkadang Ustaz, terkait dengan, orang tua yang khawatir ya, misalnya membawa, baik dirinya ya ataupun, anaknya misalnya ya dengan, masih kelemahan dirinya untuk meruqyah dirinya, jadi dia berusaha berikhtiar dengan perantara orang lain. Lalu, ada, sebuah hadis yang mengatakan Ustaz, bahwa orang yang meminta diruqyah itu tidak akan masuk dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Bagaimana Ya, caranya memahami hadis? ya kalau dia meminta kepada yang lain. Jadi gini, secara umum meruqyah langsung, ya ini sebelum sampai pertanyaan. Saya mengerti bahwa yang dikhawatirkan kalau kita kehilangan peluang ya, karena dalam hadis dikatakan ada 70.000 dari umat Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa hisab. Lalu Nabi ditanya tentang karakternya, sifatnya. Kata Nabi SAW, mereka itu la yastarqun wa la yatatayyarun, la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada lagi satu karakternya. Tapi syahidnya di sini adalah la yastarqun. Dan yang dimaksudkan adalah meminta orang lain untuk meruqyah. Orang lain untuk meruqyah. Ini berkenaan dengan ruqyah. Berkenaan dengan ruqyah. Jadi meruqyah sendiri ini aman dari situ. Ya, meruqyah sendiri aman dari situ. Bahkan meruqyah orang lain atas inisiasi kita, termasuk meruqyah anak kita, itu juga aman. Karena tidak ada unsur permintaan kepada orang lain. Yang dikhawatirkan yang bisa masuk situ kalau kita meminta orang lain meruqyah diri kita, ya, maka ini jelas masuk karena dia ada unsur permintaan untuk diri kita. Lalu bagaimana kalau kemudian kita meminta orang lain meruqyah tapi bukan diri kita?
tapi yang diminta untuk diruqyah adalah orang lain, katakanlah anak kita atau siapapun kerabat kita. Selama kalau kita memahami secara sederhana hadis ini adalah bahwa yang tidak termasuk di sini kalau dia yang meminta orang lain meruqyah diri dia. Tapi kalau orang lain meminta kepada orang lain untuk meruqyah orang ketiga, wallahu alam, ini nampaknya tidak masuk ke situ karena jelas Nabi mengatakan la yastarqun, dia tidak meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Jadi hal ini maka nampaknya tidak mengapa, ya, tidak mengapa hal tersebut dilakukan. Pun kalau seandainya hal tersebut dilakukan karena pertimbangan ini lebih aman, ya, maka secara fikih hal itu boleh saja. Secara fikih boleh kita meminta ruqyah orang lain meruqyah diri kita, itu boleh secara fikih. Hanya saja memang kekurangannya adalah kehilangan peluang masuk surga tanpa hisab. Tetapi tidak berarti bahwa dia tidak masuk surga. Sangat berpeluang untuk masuk surga. Hanya bedanya peluang hisab itu karena persyaratannya tadi. Kata ulama kita itu karena orang yang meminta orang lain meruqyah dirinya itu bagaimanapun juga ada unsur ketergantungan kepada selain Allah. Sementara kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab ini memang orang yang sangat full tawakalnya kepada Allah. Wa 'alallahi yatawakkalun. Sementara meruqyah dikhawatirkan bisa merusak hal tersebut. Jadi kalau kita sebagai orang tua meminta orang lain untuk meruqyah anak kita, itu berarti di sini ada tiga unsur. Objek yang diruqyah itu anak kita, kita sebagai orang tua yang memintakan kepada orang yang meruqyah, dan yang ketiga adalah orang yang meruqyahnya. Nah, ketiganya ini tidak masuk di dalam unsur hadis tadi, karena unsur hadis tadi itu adalah antara dirinya dengan yang meruqyah, yang pihak pertama meminta dan pihak kedua yang diminta, ini yang masuk dari hadis itu. Wallahu a'lam. Nah, Syukran barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dipahami oleh saudara penanya. Mungkin dua pertanyaan lagi Ustaz, ya, sebelum kita akhiri, ya, ada sedikit pertanyaan. Pertama dari peserta atas nama Ummu Muhammad. Afwan Ustaz, saya pernah mimpi bertemu dengan bapak yang sudah meninggal, seolah memanggil saya ikut dengannya. Pada saat itu sedang hamil 3 bulan dan beberapa hari setelahnya saya keguguran. Apakah mimpi ini termasuk gangguan jin Ustaz? Ataukah apa di antara makna dari mimpi ini Ustaz? Nah, ini perlu ditanyakan kepada ahli ahli tafsir mimpi, ya. Saya tidak ahli di dalam hal ini, ya. Jadi saya tidak punya keahlian untuk menafsirkan itu, apakah mimpinya baik, mimpinya buruk, dan apa ada hubungannya dengan hal tersebut, karena memang dalam hadis Nabi SAW dijelaskan bahwa mimpi itu ada 3 jenis. Mimpi baik, ya, ada mimpi buruk, kemudian mimpi karena terbawa-bawa oleh kondisi. Dan tentu masing-masing ada sikapnya. Sikap kalau mimpi baik boleh diceritakan, bahkan sebaiknya minta untuk ditafsirkan. Tapi kalau dia mimpi buruk, ini jangan dibuka sama sekali. Saya khawatirkan pertanyaan tadi ini masuk ke sini, ya. Jadi jangan hal yang buruk, ya, yang dipandang buruk, ya, jangan dibeberkan, dilupakan, ditutup, karena rahasianya kata Nabi kalau itu bisa terbukti, ya, bisa terwujud sebagaimana apa yang dimimpikan. Ya, tentu kalau mimpi baik, ya, memang harapannya baik supaya terwujud, maka malah diminta ditafsirkan supaya bisa terwujud. Tapi kalau mimpi buruk, karena buruk, ya, jangan sekali-sekali untuk ditanyakan dan ditafsirkan. Tapi apapun itu juga sikap kita seperti tadi. Saya tidak ahli dalam hal tersebut, ya. Allah a'lam. Ustaz, barakallahu fikum.
Tapi ada tanggapan Ustaz terkait dengan, ruqyah tadi, ya, ada yang menanyakan bahwa, menurut yang dia ketahui Ustaz, bahwa yang berpeluang, hilangnya, masuk surga tanpa hisab ini ruqyah syirkiyah Ustaz, dan bukan ruqyah syar'iyah. Bagaimana tanggapannya Ustaz terkait dengan hal ini? Saya tidak membaca adanya taksis ya, adanya taksis, karena kalau dalil-dalil itu ada yang sifatnya umum, lalu ada yang mukhassas. Kalau dalilnya ada umum dan ada yang mukhassas, bisa saja dalil umum dibawa kepada yang khusus. Tapi setahu saya tidak ada dalil yang mengkhususkan hal tersebut. Umumnya para syurah yang saya pernah telah dan baca, hal tersebut karena orang yang meminta orang lain meruqyah, rasa tawakalnya tidak sesempurna yang memang tidak meminta kepada orang lain. Dan bukan hanya dalam hal ruqyah itu sebetulnya, dalam hal berobat medis pun juga ulama kita itu berselisih pendapat, walaupun semuanya mengatakan bahwa boleh, tetapi mana lebih aula antara meninggalkan berobat tersebut atau harus berobat, itu ada khilaf di kalangan ulama, di mana prinsipnya karena ketika seseorang berobat kepada katakanlah ke dokter, ya, umumnya orang ada harapan, ada unsur ketergantungan kepada dokter. Walaupun tentu ini sangat tipis bedanya ya, karena bahasa hati. Tetapi mulahadahnya, perhatiannya di sini ulama kita sampai sedemikian hati-hati dalam hal tersebut, karena dipandang ini bisa mengurangi rasa ketergantungannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaitannya dengan ruqyah juga seperti itu. Yang saya ketahui bahwa ini berlaku umum. Kalau dimaksudkan hanya khusus untuk ruqyah syirkiyah saja, meminta ruqyah syariah, ini bukan lagi perkara antara boleh dan tidak boleh. Ini malah kehilangan untuk masuk surga malah. Kalau dia di ruqyah syirik, karena itu syirik memang, bukan lagi kehilangan mendapatkan peluang masuk surga tanpa hisab. Peluang masuk surga memang sudah tidak ada kalau dia melakukan praktek ruqyah syirik, karena syirik ini menghilangkan peluang seseorang masuk surga. Karena kalau ini tentu kalau tidak ditaubatkan sebelum wafat, karena syirik, pelaku syirik ini diharamkan baginya masuk surga, ya, jelas dalam Al-Quran seperti itu. Jadi ya itu yang saya pahami. Tapi silahkan nanti dibaca lebih lanjut, ditelaah lebih lanjut. Setahu saya tidak ada pengkhususan, tidak ada dalil yang mukhasis yang mengkhususkan keumuman hadis tadi, mengalihkannya kepada perkara ruqyah syirkiyah. Malah saya memandang bahwa kalau ruqyah syirkiyah ini bukan lagi kehilangan peluang masuk surga tanpa hisab, malah kehilangan masuk surga, peluang masuk surga yang karena praktek syiriknya ya. Wallahu a'lam. Tapi silakan dibaca lagi lebih lanjut dan ditelaah, dan silakan di Allah a'lam. Baik, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, dan semoga dipahami ya oleh saudari penanya tadi. Terakhir sekali Ustaz, pertanyaan penutup dari Ummu Fabian. Izin Ya. bertanya Ustaz, apakah keterlambatan perkembangan motorik anak, ya, seperti contohnya lambat bicara, lambat berjalan, dan lain-lain, apakah ini termasuk di antara gangguan ain Ustaz, atau gangguan Ya, manis? ini sulit untuk digeneralkan. Itu bisa jadi ada seperti itu. Bisa jadi karena memang faktor medis. Bisa jadi karena faktor medis. Karena itu upaya yang dilakukan untuk istilahnya melakukan terapi, dipadukan. Padukan antara terapi medis, karena itu hal yang bisa sangat memungkinkan terjadi. Mungkin ada faktor-faktor misalkan karena faktor kekurangan nutrisi tertentu sampai kemudian berpengaruh, eh, atau postur tubuh ya yang mungkin sedikit berbeda dari umumnya ya, dan lain-lain. Jadi bisa iya bisa tidak.
Maka solusinya adalah kalau hal itu terjadi dipadukan antara terapi medis dan terapi non medis seperti ruqyah dan lain-lain. Nah, tetapi perlu dicatat bahwa perkembangan itu memang relatif. Ada orang yang memang kalau tadi pertanyaan misalkan lambat bicara, lambat jalan, atau dan lain-lain, itu tidak bisa kita memvonis. Apalagi kalau memang masih wajar di usia-usia seperti itu ada yang lambat. Tetapi dalam banyak kasus, utamanya yang untuk istilahnya telat bicara, sementara dari sisi organnya tidak ada sesuatu yang istilahnya cacat atau yang kurang, maka jangan terlalu khawatir. Semuanya ada hikmahnya. Dan banyak halnya. Saya berinteraksi dengan ada teman, anaknya juga rata-rata begitu, telat bicaranya, telat mampu untuk berbicara. Tetapi luar biasa, anak itu justru kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala bekali dengan kecerdasan yang luar biasa. Di saat dia sudah mampu berbicara, justru kemudian memorinya yang sudah penuh dengan maklumat yang selama ini tidak pernah diungkapkan, luar biasa. Sehingga dia dalam waktu yang relatif masih muda sudah hafal Al-Quran. Jadi ini hal-hal yang seperti ini tidak terlalu mengkhawatirkan. Selama kemudian organnya salim dan tidak ada hal yang lain. Tapi sekali lagi itu tadi caranya. Alfonso tadi kalau ini pertanyaan terakhir, tadi sempat saya baca di room chat, pertanyaan mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan konsultasi kita sebelumnya terkait masalah akikah. Ada yang bertanya tentang rukun akikah. Sebetulnya tidak ada rukun khusus untuk akikah ini selain daripada meniatkan hewan yang disembelih itu untuk akikahan, lalu disembelih dengan Bismillah dan diniatkan sebagai akikah. Kalau diikutkan nama anak di saat di akikah juga baik ya. Allahumma hada minka walaka, Allahumma hadhihi aqiqatu fulan, atau tiba alafaz yang semacam itu boleh. Tapi apakah harus dicukur, harus kemudian di hari itu juga diberi nama? Ini sebetulnya kelengkapan dan kesempurnaan, ya. Karena mencukur tidak harus di hari itu saja, boleh sebelumnya, boleh sesudahnya. Tapi umumnya karena ini menjadi paket, maka dilakukan di hari yang sama. Begitu juga nama. Nama bisa dimajukan. Boleh nama sebelumnya sudah ada namanya, ya. Bahkan kadang-kadang orang tua sudah menyiapkan nama, lalu begitu lahir menjadi nama sudah paten diresmikan. Jadi dalam akikahan itu yang terpenting sembelihannya, sembelihan. Karena hewan yang disembelih disebut dengan akikah. Adapun yang lainnya dia adalah bahagian yang melengkapi sebagai etika daripada akikahan tersebut, baik cukur rambut, memberi nama, dan apalagi ya sekira itu ya. Ya, itu yang terpenting. Itu pertanyaan atas pertanyaan yang tadi saya lihat secara cepat di home chat yang pertama tadi. Barakallahu fikum jami'an. Baik Ustaz, Masya Allah, syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas kebersamaannya di malam hari ini. Barakallahu fikum. Semoga apa yang telah Ustaz sampaikan di malam hari ini, ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan apa yang disampaikan oleh Ustaz kita menjadi pemberat timbangan amal kebaikan beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairul jaza. Ya. Dan para pemirsa juga kami ucapkan terima kasih, syukran atas kehadirannya di malam hari ini sudah membersamai kita meramaikan kegiatan konsultasi syariah kita di malam hari ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab, ya ada yang mirip-mirip, jadi kami gabungkan. Barakallahu fikum. Dan kita sudah pukul 10 lewat 20 ya. Ya, sudah lewat dari jam berakhirnya konsultasi syariah kita, maka kita akhiri pertemuan kita di malam hari ini. Barakallahu fikum, mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.